Pada hari ini sinar cahaya perak terbang melintasi kekosongan tanpa halangan. Ada seseorang yang berdiri di atas sinar perak ini. Dia adalah Wang Lin. Perjalanan menuju planet Tianyun telah berlangsung lebih dari setengah tahun. Selama setengah tahun ini, Wang Lin banyak berubah. Kulitnya tidak lagi seputih dulu tetapi sedikit lebih gelap. Ini karena kekuatan misterius di antara bintang-bintang. Adapun sinar perak, itu adalah kompas bintang setelah disempurnakan. Dengan ingatan kuno Dewa Tusi, ia menggunakan teknik khusus, menyebabkan perubahan misterius pada kompas. Adapun bentuk sinar perak, itu adalah makhluk naga kuno yang disebut Kyuhi dari ingatan Dewa kuno. Kecepatan makhluk ini sangat cepat, jadi kompas menggunakan bentuknya untuk mendapatkan kecepatannya. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan makhluk nyata, kompas mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Menurut ingatan Dewa kuno, kompas bintang sejati akan membutuhkan darah Kyuhi sebagai aktivator untuk mengeluarkan potensi penuh kompas bintang. Pada saat ini naga perak di bawah Wang Lin tidak lebih lambat dari seorang kultivator ascendant. Cahaya perak bersinar di ruang angkasa saat menghilang ke kejauhan. Waktu berlalu dan setengah tahun berlalu. Wang Lin telah bepergian sendiri melalui ruang angkasa selama lebih dari setahun. Selama tahun ini Wang Lin melihat banyak hal. Pada awalnya dia memperhatikan segala sesuatu, tetapi sekarang dia hanya melirik hal-hal ketika dia melewatinya. Dia semakin dekat ke planet Tianyun. Wang Lin menghitung jarak berdasarkan peta di kepalanya. Saat ini dia sudah setengah jalan di sana. Sepanjang jalan Wang Lin melihat planet yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa planet memiliki kultivator, beberapa ditinggalkan dan beberapa dipenuhi dengan aura yang kuat dan ganas. Selain itu Wang Lin melihat perampokan biasa. Ada sekelompok orang yang ditolak oleh semua kultivator. Mereka disebut kultivator pinggiran. Para kultivator ini menghabiskan sebagian besar waktu mereka di ruang angkasa, dan tidak satupun dari mereka yang lemah. Mereka akan mencuri dari kultivator yang mereka temui. Sepanjang jalan Wang Lin bertemu beberapa, tetapi orang-orang ini sangat berpengalaman dalam mendeteksi tingkat kultivasi, jadi tidak ada dari mereka yang berani datang dan menghentikan Wang Lin. Tapi ada satu kultivator tidak terampil yang juga pada tahap awal transformasi jiwa yang menyerang Wang Lin. Dia melarikan diri jauh setelah terluka parah oleh Wang Lin. Yang lemah tidak bisa bertahan di luar angkasa, jadi Wang Lin tidak lagi menyembunyikan auranya. Dia melepaskan semua kekuatan penuhnya, terutama niat membunuh dari tubuh aslinya. Niat membunuh ini membentuk aura besar dan bergerak seperti embusan angin dingin, menyebabkan hati orang bergetar. Jadi ketika kultivator melihat Wang Lin, mereka akan pindah jauh dan tidak dengan berani menyinggungnya. Wang Lin terus terbang. Dia seperti binatang primordial yang turun dari surga. Waktu perlahan berlalu dan dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu. Pada hari ini Wang Lin berdiri di atas naga perak. Di depannya adalah sistem bintang yang dikelilingi oleh cahaya hijau. Ada planet raksasa berwarna ungu gelap di sistem ini. Ada banyak cahaya yang datang dari planet ini, membuatnya terlihat seperti kristal raksasa. Itu sangat indah. Di sekitar planet besar ini ada 5 planet kecil yang mengorbit planet utama. Di luar itu ada beberapa planet kecil yang berserakan. Mereka semua memancarkan gelombang fluktuasi energi spiritual. Sudah jelas bahwa ada batasan pada mereka. Kegembiraan memenuhi hati Wang Lin saat tatapannya mengunci planet ungu. Ini adalah lokasi yang ditempati oleh Alser, planet Tianyun. Pada saat ini di mata Wang Lin, planet Tianyun terlalu besar. Sebagai perbandingan, planet Suzaku terlalu kecil. Dan pada saat ini bahkan di sini ia dapat merasakan energi spiritual yang padat datang. Jika dia masuk di planet ini, kepadatan energi spiritual tidak terbayangkan. Planet Suzaku jauh dari bisa dibandingkan dengan planet Tianyun. Alser mengatakan saat itu bahwa planet Suzaku adalah planet yang setengah bobrok. Melihat planet Tianyun sekarang, Wang Lin percaya tanpa ragu. Setelah melihat planet Tianyun, hati Wang Lin bergetar seolah-olah ada gelombang besar melonjak di dalam dirinya. Itu seperti pertama kali dia pergi ke kota sebelum dia mulai berkultivasi. Gairah mendalam muncul di hatinya saat dia menatap planet Tianyun di kejauhan. Planet Tianyun. Aku, Wang Lin, datang. Gumamnya pada dirinya sendiri. Wang Lin menarik napas dalam tetapi tidak berjalan ke depan. Dia mundur selangkah. Seluruh tubuhnya bersama naga perak tiba-tiba mundur. 3 hari kemudian ia tiba di dekat sebuah planet kecil yang sepi. Tubuh Wang Lin bergetar dan tubuh aslinya keluar. Tubuh asli terbang menjauh begitu keluar. Itu menggali jauh ke dalam inti planet untuk mulai berkultivasi. Ada banyak kultivator kuat di planet Tianyun, dan beberapa mungkin menyadari bahwa tubuh aslinya adalah dewa kuno. Untuk jaga-jaga Wang Lin meninggalkan tubuh aslinya dan terbang menuju planet Tianyun. Planet Tianyun dikelilingi oleh lapisan gas hijau. Itu tidak padat tetapi menutupi seluruh planet. Dari kejauhan planet ini tampak seperti ditutupi oleh tirai hijau tipis. Di dalam kabut hijau juga ada bintik yang berkilau seperti bintang-bintang. Dari planet besar berwarna ungu di tengahnya, energi spiritual yang melimpah ke dalam gas hijau, menyebabkannya berputar dan mengungkap pemandangan aneh.
Wang Lin berhenti di luar gas hijau. Ketika dia melihat gas, dia merasakan bahaya. Gas hijau ini mengandung kekuatan destruktif. Jika saya secara sembarangan masuk, saya akan terus-menerus diserang olehnya. Saya ingin tahu apa peringkat planet ini untuk memiliki formasi yang kuat. Dan 5 planet yang lebih kecil di sekitarnya semuanya memiliki formasi sendiri juga, belum lagi planet yang lebih kecil lagi. Saat Wang Lin merenungkan, matanya tiba-tiba bersinar, lalu ia mundur 1000 kaki dan memandang gas hijau dengan ekspresi serius. Gas hijau bergerak seolah-olah ada sepasang tangan raksasa yang menggerakkannya. Gas terbelah oleh kekuatan ini. Pada saat yang sama seorang pria muda mengenakan gaun hitam keluar. Matanya tenang saat dia memandang Wang Lin dan bertanya, "Apakah Anda memiliki pesan?" Meskipun ucapannya tenang, matanya tenang dan memancarkan aura rendah hati, kombinasi dari semua ini memberi orang rasa arogansi yang bahkan lebih kuat daripada yang menunjukkannya secara langsung. Keangkuhannya tidak perlu diperlihatkan lagi karena sudah tercetak di mukanya. Wang Lin menatap orang itu dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak punya." Ekspresi pria muda itu tetap sama ketika dia dengan tenang bertanya, "Apakah Anda punya undangan?" Wang Lin merenung sedikit dan kemudian menggelengkan kepalanya lagi. Pria muda itu memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Karena kamu tidak memiliki pesan diplomatik atau undangan, silakan pergi." Dengan itu dia berbalik dan berjalan kembali ke gas hijau. Saat dia masuk, gas hijau perlahan-lahan tertutup. Mata Wang Lin menyala dan dia perlahan berkata, "Saya mencari Senior Alser." Pria muda itu berhenti, lalu dia berbalik dan menatap Wang Lin. Tatapannya menjadi aneh dan setelah beberapa saat dia bertanya, "Kamu datang dari planet Suzaku?" Wang Lin kaget. Dia menatap pemuda itu dan mengangguk. Pria muda itu mengungkapkan senyum aneh. Lalu dia melambaikan tangannya dan gas hijau di sekitarnya mulai bergejolak dengan keras. Itu membentuk tentakel seperti naga yang saling terkait dan diarahkan ke Wang Lin. Mata Wang Lin tenang. Dia menyingkirkan kompas bintang dan maju selangkah. Tentakel itu menyatu bersama ketika mereka mendekati Wang Lin untuk membentuk pedang terbang hijau. Wang Lin kemudian melangkah ke gagang pedang. "Terima kasih." Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia menggenggam tangannya. Cahaya misterius di mata pemuda itu menjadi lebih kuat. Dia memandang Wang Lin dan kemudian ke gagang pedang sebelum membungkuk dan berkata, "Masuk ke dalam. Senior Alser sudah lama menunggu Anda." Setelah orang ini selesai berbicara, gas hijau terbelah membentuk terowongan menuju planet ini. Tubuh Wang Lin tidak bergerak, tetapi pedang hijau di bawahnya bergerak dan menerbangkannya ke planet Tianyun. Saat ia terbang, Wang Lin mulai merenung. Orang ini tahu bahwa saya berasal dari planet Suzaku dan mengatakan bahwa Senior Alser telah menunggu saya. Mungkinkah Senior Alser ini benar-benar memiliki mantra yang memungkinkan dia melihat masa depan? Jika benar, mantra senior itu mantra surgawi. Saat Wang Lin merenung, pedang terbang di bawahnya dengan cepat terbang menuju planet Tianyun. Tak lama setelah itu, planet Tianyun menjadi lebih besar dan segera, pedang terbang itu menerbangkannya ke dalam planet. Tekanan angin dari atmosfer berhembus ke wajahnya, tetapi pedang di bawahnya memancarkan cahaya lembut yang membuat tekanannya sedikit turun. Dalam sekejap memasuki planet Tianyun. Dari udara, Wang Lin melihat bahwa sebagian besar permukaan planet ditutupi oleh tanaman ungu. Daun tanaman ini digerakkan oleh angin dan menciptakan gelombang suara gemerisik. Perasaan tidak dikenal muncul di hatinya. Dia menghela nafas dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Titik masuk mereka tidak jauh dari sekte. Jadi setelah 3 batang dupa waktu, sekte nasib surgawi muncul di hadapan Wang Lin. Mata Wang Lin menyala, lalu dia mendarat di tanah. Pedang itu menghilang dalam sekejap mata. Sekte nasib surgawi berada di sisi timur planet Tianyun. Itu tertutup kabut. Sebuah kuil besar mengambang di tengah, memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Di bawah kuil ada batu-batu apung yang membentuk undakan yang mengarah ke pegunungan di bawah. Disinilah sekte luar sekte nasib surgawi berada. Pada saat ini cahaya pedang terbang bolak-balik melalui sekte nasib surgawi. Sekte itu sangat hidup. Wang Lin berdiri di luar gunung dan menatap kuil raksasa itu. Dia mengambil napas dalam dan melangkah maju. Dia kemudian berubah menjadi sinar cahaya putih dan bergegas ke depan. Tidak butuh waktu lama sebelum Wang Lin tiba di gunung besar. Saat dia hendak melintasi gunung, ekspresinya berubah dan dia berhenti dan melihat ke kejauhan. "Pendatang, berhenti." Sebuah suara datang dari kejauhan. Suara ini sangat sederhana tanpa emosi, tidak mungkin mengetahui apakah itu laki-laki atau perempuan. Ekspresi Wang Lin menjadi hormat. Dia menggenggam tangannya dan berkata dengan keras, "Planet Suzaku Wang Lin di sini untuk menyapa Senior Alser." "Wang Lin, Alser sudah tahu kedatangan Anda. Namun untuk memasuki sekte nasib surgawi, bahkan murid kehormatan harus melalui 3 cobaan. Apakah Anda berani menerimanya?" Ekspresi Wang Lin serius. Dia tidak segera menanggapi tetapi bertanya, "Apa 3 cobaan itu?" Cobaan pertama adalah pengadilan manusia. Uji coba ini menguji hati Dao Anda. Uji coba kedua adalah uji coba bumi. Uji coba ini menguji kultivasi Anda. Pengadilan ketiga adalah uji ciba surga. Ini menguji domain Anda. Hanya dengan melalui 3 cobaan ini, Anda dapat memasuki sekte nasib surgawi. "Kau berani?" Suara itu masih polos tanpa amarah. Setelah selesai berbicara,
puluhan ribu cahaya berkumpul untuk membentuk cincin oval di hadapan Wang Lin. Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, "Mengapa saya tidak berani?" Dengan itu dia berjalan ke cincin oval. Dalam sekte ini di atas gunung yang tinggi adalah pohon bohi. Mahkota pohon ini sangat besar. Itu seperti payung yang bisa menutupi langit. Siapapun yang melihatnya akan merasakan keinginan untuk menyembahnya. Pada saat ini ada 3 orang di bawah pohon ini. Orang di depan adalah orang tua. Dia memiliki ekspresi lembut dan rambut putihnya mengalir tertiup angin. Namun dia tidak mengeluarkan perasaan menjadi tua dan malah memancarkan perasaan di luar dunia ini. Matanya bahkan lebih terang daripada beberapa pria muda di masa jayanya. Secara khusus kedua alisnya seperti 2 naga putih di wajahnya yang bergerak lembut dengan angin. Pandangannya memandang ke kejauhan dan menunjukkan sedikit usia. 2 orang berdiri dengan hormat di belakangnya. Keduanya terlihat berusia sekitar 30 tahun. Salah satu dari mereka tersenyum dan terlihat sangat ramah. Yang lain memiliki ekspresi serius, matanya dingin dan dia berdiri di sana tanpa emosi. Pria yang tersenyum itu memandang pria tua yang lembut itu dan berkata, "Guru, orang ini hanya seorang murid kehormatan, mengapa membuatnya melalui 3 cobaan?" Mata lelaki tua itu seperti kilat melihat ke kejauhan ketika dia perlahan berkata, "Aku menerimanya sebagai murid sambil menanam takdir guru dan murid di antara kami. Hanya dalam 100 tahun, kultivasinya telah mencapai tahap ini. Dia tidak sederhana." Lelaki yang tampak lemah lembut tersenyum dan berkata, "Untuk menarik perhatian guru adalah privilege-nya. Jika dia bisa melewati 3 cobaan, bawa dia ke paviliun awan ungu." Pria tua itu melihat kekosongan lagi, lalu dia mengambil langkah dan menghilang. Pria berwajah lembut dan pria berwajah dingin merespon. Mereka menundukkan kepala mereka saat orang tua itu pergi. Pria berwajah dingin itu mencibir dan berkata, "Paviliun awan ungu? Menarik. Saudara junior Zhou, apa yang menarik tentang itu?" Pria yang tampak lembut itu berbalik ke pria bernama Yo. "Kakak senior, apakah Anda mencoba menguji saudara junior? Paviliun awan ungu bukan tempat murid kehormatan biasa bisa masuki. Paviliun awan ungu dan istana mimpi ungu saya adalah tempat-tempat yang hanya dapat dimasuki oleh murid-murid sejati guru kami. Aku takut kalau paviliun awan ungu akan segera dinamai bangunan kau ungu." Orang yang tampak lembut tersenyum dan berkata, "Wang Lin itu tidak sederhana dan guru tampaknya benar-benar tergerak untuk menerima murid lain. Kami akan mendapatkan saudara junior lainnya. Bukankah itu kesempatan yang menyenangkan? Saudara senior, Anda tidak perlu mengatakan apa yang tidak dipikirkan oleh hati Anda." Pria bernama Yo mendengus dan pergi. Pada saat ini hanya pria berwajah lembut yang tersisa. Matanya tenang dan tampak seperti dia tidak bisa sepenuhnya memikirkan sesuatu. Dia berbisik pada dirinya sendiri, "Paviliun awan ungu? Pilihan guru benar-benar menarik. Saudara junior Sanyun, tampaknya guru benar-benar kehilangan kepercayaan padamu." Adapun Wang Lin, setelah dia melangkah ke lingkaran cahaya oval, visinya kabur dan dia muncul di dunia putih yang luas. Dia tidak bisa melihat ujung dari tempat ini, seolah-olah dia berada di luar angkasa. Berdiri di sini menyebabkan rasa kesepian muncul di hatinya. Mata Wang Lin bersinar dan sedikit kesepian di hatinya menghilang. Menarik, tempat ini bisa menyebabkan perubahan dalam hatiku. Wang Lin menyebarkan perasaan ilahinya ke segala arah. Dengan perasaan ilahi transformasi jiwa tahap awal, dalam beberapa saat segala sesuatu dalam beberapa puluh ribu kilometer muncul di pikirannya. Cobaan pertama akan menguji hati Dao saya. Wang Lin merenung sebentar. Tepat pada saat ini sosok buram muncul di hadapan Wang Lin dan mulai berjalan ke arahnya langkah demi langkah. Wang Lin melihat ke atas, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Sosok itu perlahan mendekat, menunjukkan wajahnya yang cantik. Dia adalah Limuan. Limuan memandang Wang Lin dan menunjukkan senyum bahagia. Dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi Wang Lin tidak bisa mendengar sepatah kata pun. Tak lama setelah itu, Limuan menjadi cemas dan berjalan beberapa langkah lebih dekat. Wang Lin memandang Limuan dan berbisik, "Apakah ini cobaan pertama? Ilusi yang terbentuk dari hati Dao saya. Ini tidak sulit sama sekali." Wang Lin menghela nafas, lalu dia mengambil satu langkah dan dengan cepat pindah ke sebelah Limuan. Dia meraih pinggangnya dan tersenyum. "Hati Dao, hati Dao." Limuan menunjukkan senyum tipis dan dia menghilang bersama Wang Lin. Di sekte nasib surgawi, di bawah pohon bohi, pria muda yang tampak lembut berseru dan matanya mengungkapkan cahaya misterius. "Kecuali jika guru salah, orang ini memiliki kebijaksanaan yang hebat. Orang-orang biasa hanya melakukan 2 hal untuk percobaan pertama. Mereka bisa menenangkan diri untuk menghindari semuanya atau mencoba menerobos dengan paksa. Orang ini memang menarik, dia memutuskan untuk mencari Dao."